ini minggu ke-6 virus corona diumumkan di Sumbar sejak pertama kali diumumkan itu tanggal 25 Maret. Sekarang angkanya sudah 250-an. Bagaimana Bapak melihat angka-angka yang terus melonjak secara eksponensial ini, Pak? Ya, yang pertama adalah dia ada beberapa yang harus dimaknai di dalam lonjakan kasus ini. Yang pertama adalah tentu kalau dari prediksi kami di awal pengamatan mulai kasus dilaporkan dan kita mengamati minggu pertama dan minggu kedua. Kalau minggu pertama itu memang ada underestimate dari prediksi yang kami buat. Nah, tapi ketika melewati minggu pertama itu dan masuk ke minggu kedua itu gap antara prediksi dan kasus dilaporkan itu udah terlalu jauh gitu. Artinya apa? Kasus yang ditemukan itu terlalu sedikit dibandingkan estimasi yang kami buat. Nah, termasuk juga saat sekarang gitu. Ketika salah satu yang yang mempercepat penemuan kasus ini tentu juga kapasitas lab FK Unan yang sudah diberi wewenang atau dalam hal ini adalah amanah oleh Kemenkes untuk bisa pemeriksaan RT-PCR yang untuk memastikan dia positif atau tidak. Nah, bisa saja ketika pasca PSBB pas PSBB ini diterapkan, tentu pemeriksaan ini dianggap melakukan secara masif dan bisa saja itu ditemukan saat ini. Dan bisa saja ini kasus-kasus yang sifatnya delay baru yang terdeteksi seperti itu. Artinya angka yang muncul sekarang itu kalau nggak salah yang kemarin terakhir itu 250-an, itu menurut Bapak masih terlalu sedikit karena pengujiannya juga tidak banyak. Ya, salah satunya bisa saja itu adalah hidden atau alien cases istilahnya yang dalam epidemiologi itu masih baru ditemukan seperti itu. Nah, jadi memang harus dimaknai juga, jangan dianggap penemuan kasus dalam hal ini dianggap PSBB gagal, kan seperti itu. Ini yang banyak salah arti gitu. Seharusnya kan dilihat dulu apakah jumlah kasus ini masih dalam klaster yang sama atau berkaitan gitu, atau ada ikatan dengan klaster sebelumnya, atau memang titik-titik baru gitu, kasus baru dan wilayah baru. Nah, ini harus dimaknai betul gitu. Nah, tentu yang paham betul tentu ya epidemiolog dalam hal ini harus saya mau jelaskan juga ke masyarakat. Jangan dianggap kasus meledak sedangkan dia masih dalam rantai klaster yang sama gitu. Tentu klaster yang sama ini kemampuan kontak tracing atau tracking di dalam pelacakan pasien ini rantainya. Nah, itu kan artinya kita seharusnya mengapresiasi, seharusnya kayak Kota Padang itu bisa dia melihat rantai itu di Pasaraya dan ambasador gitu kan, dan ternyata juga ada kaitannya dengan klaster Permata Regency itu gitu. Ini kan jadi menarik seharusnya gitu. Ya, ini menarik juga nih Pak soal klaster. Menurut Bapak di Sumbar ini seperti apa petanya Pak? Peta penyebaran ini Pak? Nah, kita kan melihat klaster terbesar itu kan memang di di Kota Padang gitu kan, yang kita bisa lihat, dan itu rantainya sangat panjang sekali karena klaster Kota Padang ini kan diikuti juga dengan ambasador tadi gitu, karena saling berkaitan antara Pasaraya dan ambasador gitu. Nah, saya kira dari slide yang saya presentasikan itu di berdasarkan bertemu dengan wartawan itu sangat jelas sekali kita memetakan memang klaster besar itu adalah di Pasaraya dan ambasador, dan juga termasuk juga yang pesisir selatan dan medis juga yang baru yang Padang Panjang itu gitu. Agam gimana Pak? Yang cukup melonjak beberapa hari belakangan, Agam 2 hari ini menunjukkan grafik yang cukup tinggi sama Pak Ekumbu.
Iya, Agam dan Payakumbuh itu kan sesuai dengan prediksi kami gitu. Sama dengan yang yang Padang Panjang kami sudah ingatkan, Solok Selatan juga sudah ingatkan. Malah malah Pak Gubernur menyatakan kabupaten paling aman di Sumbar adalah Solok Selatan. Padahal itu kan sangat blunder sekali Pak Gubernur menyampaikan itu. Karena ada hasil dari full testing dari Pak Dr. Andani. Kalau saya kurang nggak bisa itu dijadikan justifikasi bahwa hasil itu ini kan sampel, nggak bisa dijadikan justifikasi itu daerah yang aman. Padahal orang tetap bergerak atau dalam hal ini mobilitas tetap jalan gitu. Itu harus hati-hati di dalam ini. Termasuk juga pergerakan yang lain di daerah-daerah lain. Seharusnya juga kasih warning juga saat ini kayak si Junjung, kota Solok, 50 kota. Dan 50 kota. Jangan menganggap masih nol. Artinya apa yang tadi saya katakan, bisa saja kasus itu belum terdeteksi gitu. Pertanyaannya adalah berapa persen sampel swab yang sudah dikirim ke lab FK Unan itu bisa jadi salah satu indikator. Masa dikatakan aman sampelnya baru dikirim 30, sedangkan jumlah populasi luar biasa banyaknya. Iya. Ya, bisa. Pak, kalau kita petakan di Sumbar ini berapa klaster, Pak? Ya sebenarnya dibedakan. Kalau klaster itu yang baru saya petakan itu adalah dalam analisis kami itu sekitar 9 atau 10 klaster gitu. Karena klaster ini tidak bisa dikatakan bahwa dia rantainya panjang, nggak bisa juga kita katakan dia sebuah klaster, karena juga bisa loncat-loncat juga. Ada salah satu yang rantainya lumayan panjang juga, tapi nggak bisa kita sebut klaster, karena yang satu orangnya di Lubuk Buaya, yang satu orangnya di daerah Cempaka Timur gitu. Jadi memang bisa saja ini, ya tentu kita harus melihat kontak tracing ini supaya bisa kaitan-kaitan yang dari kasus-kasus yang berdiri sendiri ini jangan-jangan memang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, tentu informasi kaitan ini tidak bisa kita analisis kalau tenaga surveillance atau epidemiologis di lapangan segera kerja cepat untuk mendapatkan informasi kontak tracing ini, dan pastinya kan bisa berubah secara dinamis gitu ketika informasi itu diperoleh dan analisis bisa dipertajam lagi. Ya, contoh yang tadi saya katakan, klaster Permata Hijau itu kan berdiri sendiri, ternyata baru dapat kami si pasien yang memberikan informasi kepada kami ternyata kaitannya adalah ke ambasador gitu. Orang tuanya yang kontak dengan Pasaraya gitu, ambasador seperti itu. Oke, Pak. Pak, ini juga jadi pertanyaan banyak orang sebenarnya, Pak. Sampai kapan wabah ini akan terjadi di Sumbar, dan bisa nggak ini diatasi, Pak? Kurvanya kapan sih bisa turunnya, Pak? Apakah kita sudah menuju puncak atau belum? Ya, kalau dalam prediksi kami memang dilihat dari dari estimasi itu kan pemodelan yang kami buat itu kondisi yang tanpa intervensi, ya. Artinya belum ada kebijakan, artinya secara biasa bisnis as usual aja gitu. Nah itu puncaknya itu memang pas masa Lebaran itu, ketika tanggal 24, 25, pokoknya 2-3 hari setelah atau sesudah Lebaran itu menjadi puncak dari pandemi khusus di Sumbar ini saya buat dengan parameter-parameter epidemiologi yang ada. Itu adalah kondisi tanpa intervensi. Angkanya angkanya kita bisa memprediksi itu tingkat penularan hariannya itu sampai 350.000 orang. Dan itu artinya 6% dari populasi Provinsi Sumatera Barat gitu. Nah, itu artinya apa? Itu kan kondisi yang artinya yang tadi saya katakan tanpa intervensi. Nah, mudah-mudahan tentu puncak itu tidak terjadi. Dia bisa kurvanya itu bisa melandai ketika PSBB ini benar-benar dijalankan dengan baik. Itu salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam mencegah terjadinya penularan antar manusia-manusia gitu. Nah, di sisi lain juga ketika ini kalau benar-benar dijalankan, itu bisa dalam prediksi kami itu akhir Juni itu sudah selesai seharusnya. Artinya ketika penurunan itu terjadi tentu kan nggak drastis juga, tentu
mulai turun dan bisa dikatakan 0 kasus itu akhir Juni ketika memang benar-benar PSBB ini dijalankan dengan baik, dan tentu juga perubahan perilaku dari masyarakat dan kedisiplinan masyarakat di dalam menjalankan pembatasan ini. Kita Nah, lihat PSBB tadi gimana? Kita lihat kan PSBB ini udah jilid kedua ini, Pak. Ya. Pertama, banyak orang mengatakan tidak berhasil karena tidak ditegakkan secara tegas. Nah, bagaimana Pak melihat PSBB ini mampu memutus mata rantai penyebaran virus ini, Pak? Ya, jadi gini, perlu dimaknai di dalam keberhasilan PSBB itu ada dua. Jadi bicara hasil dan bicara proses itu. Nah, hasilnya tentu adalah indikator kajian epidemiologinya, artinya terjadi penurunan kasus dan juga tidak terjadi penyebaran kasus ini ke daerah-daerah yang lain. Itu menjadi hasil dari PSBB. Nah, tentu kalau kita melihat sederhana, kalau dilihat dari sekarang, tentu ya berbanding terbalik ya malah terjadi peningkatan. Tapi stop dulu, jangan dikatakan PSBB gagal kan seperti itu. Nah, yang kedua adalah proses. Nah, proses itu adalah perlu dikaji dan dinilai betul 6 item pembatasan itu, apakah sudah berjalan dengan baik apa tidak. Jadi jangan dilihat dari indikator naik turunnya gitu, itu salah betul gitu memaknai itu. Nah, seharusnya memang prosesnya itu yang dinilai. Ya wajar mungkin pas di awal masih tahap ya, kita merubah perilaku atau mindset kita terhadap pembatasan ini gitu. Nah, sedangkan indikator kajian epidemiologi yang tadi saya katakan bisa saja yang seharusnya kita cepat mendeteksi baru sekarang karena baru masif ya tentu kasusnya banyak ditemukan. Nah, tapi nanti diinterpretasikan PSBB gagal, ini kan salah gitu. Nah, seharusnya kita lihat dulu, kalau memang prosesnya baik, nah nanti kita bisa melihat impact-nya adalah hasilnya juga turun, tentu kita bisa melihat nanti penurunan dan kenaikan itu gitu. Dan ditambah dengan kapasitas lab kita yang ini gitu, lab kita yang yang sudah ready di dalam kapasitas yang cepat gitu, dan Pak Gubernur dan pemerintah bisa mensupport ini, dan itu menjadi salah satu kecepatan di dalam ya deteksi dalam hal ini untuk menentukan kasus positif atau tidaknya gitu. Iya, ya. Pak. Tadi Bapak juga bilang bahwa ada beberapa daerah yang belum sampai hari ini masih zero yang positif. Ada di 50 kota, ada yang di Saulunto, ada si Junjung. Bapak melihat ini apakah tidak dilakukan uji spesimen atau memang daerah ini zero, Pak? Ya, kalau dalam kalau dilihat dari sekarang itu tentu tadi yang saya katakan, seharusnya ditanya dulu berapa sampel swab yang sudah dikirim. Artinya dalam hal ini tentu screening dan deteksi dilakukan. Itu kan butuh angka itu. Terus yang kedua adalah yang tadi saya katakan, dalam proses PSBB yang 6 item itu, pembatasan itu bagaimana di daerah yang masih hijau itu. Kalau memang itu berjalan baik, ya bisa saja indikatornya adalah yang tadi saya katakan, adalah mungkin saja memang 0 kasus itu. Dengan sampel swab juga banyak sudah dikirim, ternyata negatif semua. Tapi kalau di sisi lain, PSBB-nya, prosesnya belum dinilai, terus dikatakan hasilnya sekarang nggak ada kasus, hati-hati dulu tuh, jangan bisa disimpulkan itu gitu. Jangan-jangan nanti meledak gitu ketika Kota Padang sudah turun kasusnya gitu. Ya, bisa saja di 3 kota, 4 kota tadi yang masih hijau menjadi meledak gitu. Nah, itu artinya apa? Ini satu yang perlu dicatat juga. Yang akan kita hadapi nanti ketika kasus 0, anggap saja yang kayak 50 kota, kayak si Junjung itu anggap saja dia sudah selesai PSBB gitu. Anggap saja itu PSBB-nya sudah dicabut gitu. Yang akan dihadapi adalah kasus impor sebenarnya. Karena di sekeliling masih banyak yang terjangkit gitu. Nah, sama nanti Sumbar. Ketika nanti Sumbar sudah selesai, sudah terkontrol transmisi di lokalnya gitu kan, yang akan dihadapi apa? Ya kasus impor. Ketika Pekanbaru, Sumatera Utara, Bengkulu, Jambi baru merangkak naik, kita sudah bisa mengendalikan di dalam, tentu kita akan menghadang yang orang Pekanbaru,
masuk ke Sumbar ini, orang Medan masuk ke Sumbar, orang Bengkulu masuk ke Sumbar, itu yang sebenarnya. Jadi jangan makanya kalau kacamata kesehatan masyarakat atau epidemiologi yang seharusnya dibentuk di dalam PSBB ini adalah ya perubahan upaya pencegahan perilaku itu, perilaku upaya pencegahan itu yang perlu dididik selama anggaplah 2 minggu, 4 minggu ini, kalau memang diperpanjang, artinya diperpanjang sampai 2 minggu dan kayaknya sebulan gitu. Nah, menjadi menarik adalah pertanyaannya, tentu untuk merubah perilaku, kebiasaan ini kan nggak bisa cepat. Nah, ini yang dibutuhkan pemikiran ya, atau kearifan lokal di dalam intervensi gitu. Nah, apakah perlu kita takut-takuti wujudnya corona ini supaya masyarakat ini cenderung merubah perilakunya gitu. Nah, sebenarnya kalau kita, yang tadi saya katakan di awal itu, kalau kita menggunakan masker, menjaga jarak, dan termasuk pembatasan perjalanan dan personal hygiene, saya kira kita bisa beraktivitas seperti biasa aja, nggak usah takut kita menghadapi ini. Tapi menjamin, ini saya katakan, menjamin perubahan perilaku yang kita membiasakan menggunakan masker dan yang lain itu, cuci tangan itu bisa nggak kan gitu. Nah, itu yang harus perlu dinilai dengan secara detail gitu. Jangan beranggap nanti PSBB sudah selesai, anggaplah Indonesia sudah 0 kasusnya, kita tidak akan menggunakan masker, kita tidak akan menggunakan jarak. Tunggu dulu, saya kira ini 2-3 tahun lagi kan bisa terjadi gelombang 2, ketiga gitu. Dan ini adalah istilahnya dalam epidemiologi propagated spread gitu, yang artinya kemungkinan bisa terjadi multiple wave gitu. Nah, itu yang banyak masyarakat yang nggak paham. Bukan poin source kayak keracunan makanan, keracunan makanan sumbernya jelas satu. Kalau ini kan bicara orang ke orang seperti itu. Iya, menarik ya Pak, bahwa dari PSBB ini yang penting itu bukan penularan yang kita lihat, tapi bagaimana orang berperilaku disiplin untuk menjaga diri mereka. Dan di Sumbar sepertinya kalau kita lihat ini masih lemah atau gimana Pak? Ini dibuktikan dengan tingginya angka saya tidak bisa memberi informasi itu karena kami nggak itu pun baru kami kaji gitu kan, artinya kita kan hanya melihat pemberitaan aja gitu. Seharusnya ada kajian yang komprehensif untuk bisa menilai. Tentu kan teman-teman di Pemda atau gugus itu yang menilai bagaimana Sumatera Barat secara umum dalam 6 item pembatasan itu, termasuk juga perilaku individu dalam pencegahan itu gitu. Makanya saya tidak terjebak dalam pertanyaan itu karena memang kami nggak punya data itu. Yang kami lihat kan kita lihat hanya dari pemberitaan aja, orang masih mada gitu kan. Nah, tapi kan perlu benar-benar dinilai secara komprehensif. Dan kami hanya dalam perspektif Kesmas dan epidemiologi ini memberikan perspektif inilah yang seharusnya dimaknai yang lebih besar dibandingkan hanya bicara peningkatan dan penurunan kasus gitu. Karena bagaimanapun, kalau kami mengatakan adalah ini kan proses mendidik sebenarnya. Dalam ilmu Kesmas ini proses mendidik masyarakat ini. Karena apa? Yang akan kita hadapi ya bisa saja COVID-29, 49 ke depan, apakah ini bermutasi lagi, itu yang akan kita hadapi. Kalau ini fondasi ini nggak kokoh, ya kita akan berlama-lama juga. Ini kan mengerikan, tapi kan masyarakat, mohon maaf, pandangan beda-beda gitu. Perilaku sebenarnya yang menjadi kunci kita menghadapi ini. Karena bagaimanapun virus pun nggak akan mati gitu, dia akan tetap ada dan tentu bagaimana kita mengendalikan dan apalagi dengan kondisi vaksin belum ditemukan, kita ini pasti potensinya sangat besar untuk terinfeksi, apalagi bicara orang ke orang. Oke. Terakhir Pak, apa saran Bapak untuk apakah itu publik atau untuk masyarakat atau untuk pemerintah agar kita bisa melewati ini dengan baik? Ya seharusnya memang kan yang saya pernah mengatakan melalui ETJI itu, kita kan ada 4 kuadran ya, artinya kuadran hijau artinya orang yang pengetahuan tinggi dan sangat peduli. Seharusnya masyarakat digiring ke kelompok itu. Tapi kan masih ada juga masyarakat yang sangat peduli tapi pengetahuannya rendah. Ini kan yang kelompok yang sifatnya panik gitu. Sedangkan ada juga kelompok yang ibaratnya pengetahuan tinggi tapi tidak peduli. Nah, ini yang menganggap remeh tadi. Sedangkan yang hijau adalah memang yang merah yang paling parah gitu, yang udah pengetahuannya rendah dan tidak peduli. Nah, ini harus dijangkau di dalam intervensi. Karena memang untuk merubah perilaku itu salah satunya memang meningkatkan pengetahuan dan kepedulian itu.
dan termasuk juga attitude paradigma masyarakat ini dirubah bahwa aware terhadap risiko ini gitu. Jangan hanya mementingkan sisi ekonomi dan lain-lain. Tentu juga di ranah kuadran yang 4 itu, yang zona merah itu tentu sentuhan ekonomi dan bantuan sosial itu menjadi penting ketika nanti dia pengetahuan bisa ditingkatkan seperti itu. Karena memang kebutuhan dasar itu menjadi bagian penting. Makanya juga Baksos dan bantuan sosial itu harus cepat juga disalurkan supaya masyarakat ini bisa sadar terhadap risiko terjadinya penularan ini. Dan satu lagi adalah tadi saya katakan yang terakhir, memang ini menjadi fondasi supaya ke depan kita bisa menghadapi gelombang-gelombang berikutnya. Dan itu saya kira aman kalau kita sudah mempersiapkan itu, karena kita tahu bahwa kapasitas kita kurang, nggak mampu ketika terjadi pandemi yang sifatnya yang sudah komunitas, kita tidak bisa mengklasterkan lagi, tapi kita tidak jelas mana yang sumber penularannya. Nah, ini yang harus kita siap-siap menghadapi. Akhirnya orang memilih jalan sendiri-sendiri untuk bisa melindungi dirinya dan keluarganya. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak sampai ke situ, Pak. Ya, seharusnya tidak sampai ke situ gitu. Terima kasih, Pak. Harusnya seperti itu. Ya, terima kasih, Pak. Sama. Waktunya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Oke, sama-sama. Salam ya.